Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request lagi di kolom komentar. Hari ini ada Bang Billy FS minta dibahas untuk Bitrock atau Brock sama Aeron atau Area. Thank you. Oke, kita akan bahas ya. Hari ini Bitrock diperdagangkan di kisaran harga 1181. Tampaknya ini adalah proyek yang masih sangat-sangat baru. Teman-teman, Bitrock sendiri merupakan sebuah proyek sidechain dari Ethereum. Ya, dia menggunakan konsensus proof of authority, di mana dia menawarkan fee transaksi yang sangat-sangat murah. Ini merupakan layanan DEX atau Decentralized Exchange, di mana teman-teman bisa memperdagangkan kripto aset di sana dengan multi-chain juga, artinya bisa swap ke berbagai macam blockchain. Kemudian mereka juga menawarkan layanan yang sepertinya layanan DeFi ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari website resminya bitrock.io, di sini ada layanan staking, ada layanan bridging, dan juga ada layanan DEX. Jadi ini project berbasiskan dengan DeFi, Bitrock namanya teman-teman. Jadi masih sangat-sangat baru. Kalau kita perhatikan dia baru listing di beberapa exchange saja, Uniswap dan juga Bitgap. Jadi masih sangat-sangat dini. Untuk supply maksimumnya sebanyak 100 juta Brock. Sementara yang beredar di sini perlu di-update lagi sih sebenarnya adalah 100%. Dari volume perdagangannya hari ini lumayan naik signifikan. Nah, karena yang namanya project Brock ini baru listing, ditambah lagi hanya 2 exchange yang memperdagangkan, otomatis fluktuasi harga bisa sangat cepat untuk terjadi teman-teman terhadap project ini. Mereka di sini terdeteksi listing di kisaran tanggal 19 Juli 2023. Baru listing hari ini, dan 24 jam terakhir harganya udah naik sekitar 14%. By the way, posisi sekarang sebenarnya masih cukup rawan untuk DEX atau Decentralized Exchange. Menurut saya yang bisa menjadi hambatan adalah regulasi, terutama dari Amerika Serikat yang memang belum rampung regulasi soal kriptonya. Takutnya sih nanti DEX atau Decentralized Exchange itu dijegal atau dipersulit, teman-teman. Semoga sih tidak demikian ya, tapi itu bisa menjadi salah satu skenario berbahaya yang teman-teman harus antisipasi juga, teman-teman. Ya karena harganya masih cukup bagus, proyeknya juga masih cukup dini. Aku perhatikan di Twitter juga mereka masih sangat-sangat rame ya, udah mencapai sekitar 5.000 holder. Jadi congratulations, sepertinya proyek ini masih akan sangat-sangat diminati. Semoga kedepannya masih lebih banyak aktivitas yang mereka lakukan, terutama soal community, supaya nggak hilang, supaya terus dibicarakan oleh masyarakat atau calon investor, sehingga lebih banyak adopsinya ke depannya. Mereka rajin banget melakukan AMA, Ask Me Anything, dan juga beberapa proyek kerjasama seperti dengan Ninja Launch, ini ada Telegram AMA. Kemudian ini project mainnet yang mereka lakukan secara live, teman-teman, sebagai layer kedua daripada Ethereum, dimana penting banget untuk kita tahu ini project DEX bisa dipakai nggak sih buat transfer, buat swap, buat staking. Nah itu penting banget buat diperhatikan. Ternyata mereka udah live juga di Twitter, so ini project udah berjalan. Tinggal teman-teman experience nih. Teman-teman penting banget buat experience apakah project ini jalan atau enggak buat kedepannya bagi yang mau invest. Terus kalau kita lihat dari bagian holdernya, mereka paling banyak itu ada di sebuah kontrak ini teman-teman, dengan kepemilikan sampai 47%. Atau sekitar 47 juta koin Brock atau token Brock. Kalau kita lihat dari kepemilikannya, jumlah daripada holder ini atau dari kontrak ini terus mengalami akumulasi atau peningkatan sampai sekarang, teman-teman. Dia pemilik mayoritas sampai 47%. Selama pemilik kontrak ini terus melakukan akumulasi, harusnya sih harga Brock akan tetap stabil dan cenderung menguat. Atau mungkin kalaupun dia turun ya nggak masalah juga, teman-teman, tapi yang pasti ada satu wheels yang akan siap untuk menggerakkan menopang harganya. Kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 2, ini dari internal mereka ya teman-teman, itu terus melakukan distribusi barang. Artinya dari developer mereka mengizinkan coin Brock ini untuk rilis ke market dari deployernya, supaya ya lebih banyak orang yang bisa memiliki koinnya dan memperdagangkannya. Bitmart juga punya. Ini Bitmart ini exchange, teman-teman. Padahal dia belum rilis ya. Jadi kalau opini saya sih untuk project ini, karena dia masih sangat-sangat baru, apalagi dia baru listing di satu exchange aja, menurut saya buat yang suka spekulasi, itu masih sangat-sangat terbuka, teman-teman.
Artinya teman-teman kalau punya BitGet hari ini teman-teman beli, kemungkinan masih ada potensi untuk cuan, apalagi kalau nanti dia bisa listing di banyak exchange dalam jangka waktu cepat. Biasanya kan proyek-proyek yang baru listing itu harganya naik dulu ya teman-teman. Nah di sana teman-teman bisa dapat profit profit ya teman-teman. Jadi gitu sih buat saat ini kalau menurut saya. Apakah proyeknya bagus atau nggak ke depannya ya nggak tahu juga. Tergantung dari user apakah mereka masih percaya dengan proyek proof of authority dari DEX yang dimiliki oleh BitRock ini atau enggak. Teman-teman harus cek dia selalu di Twitter kalau teman-teman mau invest di proyek ini. Dari saya sih gitu, kalau secara teknikal ya, kita lihat dari harga Brok. Ini kita coba untuk lihat harganya, teman-teman. Sorry, ini aku hapus. Nah, ini kita coba cek dia di CMC ya. Harganya cenderung naik. Overall sih naik, tapi volumenya menurut saya harus diragukan. Volumenya kecil, smart money juga udah mulai masuk ke market. By the way, Bitcoin dalam proses tertekan loh di perdagangan hari ini. BTC dominance-nya naik dan altcoin semuanya pada terkapar teman-teman. Kalau ada satu koin yang naik, yaitu karena dia cenderung kecil untuk volumenya, likuiditasnya kecil, sehingga memungkinkan manipulasi terjadi di market. Tuh, jadi buat long term saya rasa harus dilihat ke depannya seperti apa. Tapi untuk short term, jangka pendek, menarik teman-teman. Menarik untuk spekulasi ya. Nah, satu lagi minta dibahas soal Iron Network atau Area. Ini thank you banget udah dicantumin namanya. Karena ada project serupa yang namanya Iron juga. Aku sempat cek di sini ada juga namanya Iron, tapi nama koinnya adalah ARNX. Teman-teman, jadi ya syukur dikasih nama Area. Jadi kita bisa cross check langsung dan ya ini adalah koinnya. Harganya ada di kisaran harga Rp2.300. Teman-teman, ini adalah project yang masih sangat-sangat baru ya. Kalau kita lihat dari informasinya, Iron ini adalah next generation blockchain technology that aim to develop on proof of area blockchain technology. Jadi ini seperti project berbasiskan dengan NFT exchange, perdagangan NFT ya, marketplace NFT. Kemudian mereka juga akan bikin yang namanya layanan metaverse, dunia metaverse sama reward buat hadiah para user yang loyal. Saya sendiri berusaha untuk cari website resminya, teman-teman. Tapi sayang sekali sepertinya saya tidak menemukannya. Sementara sih untuk Arion Network ini diperdagangkan di di PancakeSwap, BitGet, Maxi, Bitmart. Masih cukup kecil ya, masih cukup sedikit exchange yang bisa memperdagangkan. Hopefully kedepannya harganya bisa cenderung naik juga. Ya seperti itu. Aku coba cari dia di beberapa website. Ada namanya iron.io. Terus ada iron.iron, iron.areo. Mungkin yang ini ya. Tadi kan namanya adalah area ya. Area, tapi ini aero. Saya agak ragu juga, teman-teman. Yang lainnya, ini ada juga website namanya United Kingdom Arian Network Limited. Ini aku coba buat buka. Sepertinya ini adalah sebuah layanan penerbangan mungkin ya, telekomunikasi activities. Jadi kayaknya bukan yang ini. Jadi websitenya itu benar-benar sulit buat didapetin teman-teman. Jadi kalau dari saya belum bisa ya menganalisa soal websitenya seperti apa, projectnya seperti apa. Jadi hopefully kedepannya diupdate dari CMC karena di sini juga nggak bisa oh ini kita bisa cek sih teman-teman, semoga sih bisa ya. Nah ini website resminya iron.network ternyata teman-teman. Jadi di sini kelihatan market cap-nya ada di kisaran 10,26 juta ya Iron ini. Kemudian dari transaksi yang sudah dilakukan itu sekitar 2,6 juta melalui testnet mereka. Project mereka disupport oleh MarketWatch, Unreal Engine, Skynet, dan juga ada CoinMarketCap, sorry. Ya, ini layanan marketplaces. Kita masih menunggu nih mana metaverse yang mereka bangun sama mana marketplace NFT mereka. Karena ini project masih sangat-sangat baru, saya rasa projectnya masih harus di-develop untuk kedepannya ya. Semoga aja bisa tetap sustain sih teman-teman. Ini ada marketplace NFT-nya, ada layanan staking juga untuk platform ini ya. Tapi kalau kita cek dia di NFT belum ada, sepertinya belum ada NFT yang bisa diperdagangkan secara real teman-teman. Ini ada sih beberapa NFT yang mereka udah punya, tapi koleksinya masih belum terlalu banyak juga.
belum ada riwayat orang yang memperdagangkan teman-teman, tapi proyeknya udah mulai untuk jalan. Tapi belum belum besar juga. Kalau kita lihat dari Twitter, ini kita coba cek di Twitter Space mereka, terus juga sekalian di BSC Smart Chain. Ini di Twitter teman-teman, Iron Network, pengikutnya sudah sampai 42.000 orang ya, sangat-sangat banyak. Dia listing atau dia pertama kali rilis itu di Februari 2022. Mereka sekarang sedang membangun branding, teman-teman. Gimana nih? Apakah kedepannya bakalan bagus atau enggak? Mereka juga udah coba untuk melakukan community event, yaitu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin tertarik sama proyeknya. Ada juga reward staking yang diberikan sebanyak APR-nya sangat gede, 12% untuk 360 hari atau 1 tahun. Ya, sangat gede ya. Mungkin teman-teman harus pertimbangkan juga sih. Dengan APR segitu, semoga nggak terjadi inflasi. Ya, sementara proyek-proyek yang mereka lakukan adalah AMA, Ask Me Anything, Twitter Space. Tujuannya ya untuk supaya lebih banyak orang yang mengetahui proyek ini proyek apa. Dari BSC Scan, kita bisa lihat di bagian holdernya. Sementara yang punya koinnya paling banyak itu dalam Iron Lock, artinya koinnya masih di lock. Dan kedepannya akan dibuka secara bertahap lewat skema staking dan juga liquidity pool. Jadi kalau teman-teman lihat APR-nya tadi kan sekitar 12%. Nah, itu akan dibagikan secara bertahap teman-teman kepada para investor yang sudah hold koinnya. Terus di wallet kedua itu ada Maxi ya yang punya. Jadi ini retail, teman-teman. Sisanya ya baru wallet-wallet pribadi. Kalau kita lihat dari kepemilikan wallet di Maxi, jumlah dari Iron ini bisa dibilang, bentar, ini belum muncul. Nah, ini teman-teman. Bisa dibilang sempat mengalami akumulasi di April kemarin, tapi sekarang udah stabil atau ada sedikit distribusi yang dilakukan di Agustus. Ya, itu proyeknya masih sangat-sangat baru, tapi harus teman-teman tetap pantau sih. Teman-teman, apakah nanti dia akan ada upgrade dan lain sebagainya. Overall, kalau kita perhatikan dari kondisi market, per video ini dibuat, itu masih cenderung turun ya. Iron sendiri juga cenderung dalam posisi penurunan, teman-teman. Sementara karena marketnya memang masih cenderung lesu, kita cuma bisa melihat dari volumenya. Volume Iron kecil, sejak awal dia rilis, dia disambut dengan baik di Maxi, harganya ngepump signifikan, sempat menyentuh level 0,31, 0,32 dolar, sekarang harganya hanya di kisaran 0,15. Volume smart money-nya turun, volume perdagangannya pun juga turun. Jadi sekarang Iron lagi masuk ke harga-harga wajarnya. Buat teman-teman yang udah punya, saya rasa dia masih sedikit ya exchange yang melisting. Jadi otomatis kalau Iron ini gerak cepat nih, bisa di listing di exchange besar, bisa jadi ada kemungkinan harganya kembali ngepump ketika awal listing. Jadi sementara itu yang kita bisa lihat, harapannya seperti itu untuk melihat koinnya naik. Tapi kalau secara project mereka masih ada, ya masih ada kegiatan dari community juga teman-teman. Jadi developing akan masih terjadi buat beberapa waktu ke depan. Nah, untuk pergerakan harga saya rasa akan ngikutin market sih. Bitcoin dalam proses tertekan, BTC dominance-nya naik, jadi cukuplah untuk bikin koin-koin atau altcoin lain untuk tertekan juga. Area salah satunya ya harapannya nggak terjun dalam juga. Kalau kita lihat dari beberapa level support, resistance yang bisa teman-teman perhatikan adalah di kisaran 0,15 menjadi level support penting buat area saat ini. Kalau dia drop, target berikutnya ada di kisaran 0,1 dolar. Itu level support terakhir yang kuat. Setelah itu ya sisanya adalah level yang cukup berbahaya sih, teman-teman. Kalau Iron sampai turun di bawah 0,1, itu udah masuk ke zona bebas support resistance, sehingga harganya mungkin berpeluang untuk kembali terjun lagi, teman-teman. Ya kita nggak ada yang tahu pasti kemana arahnya, tapi beberapa indikasi ini bisa teman-teman perhatikan. Jadi perhatikan aja support resistance untuk project ini kemana, teman-teman. Tapi kalau dari arah market sih overall saya rasa masih bakalan koreksi, masih berpeluang untuk koreksi. Jadi itu bisa teman-teman perhatikan untuk saat ini. Jadi kalau dari saya untuk dua project ini karena masih baru, masih bagus-bagus aja secara komunitas. Mereka juga listing di beberapa exchange. Jadi ada kemungkinan listing di exchange lain untuk lebih besar lagi. Teman-teman adopsi, artinya ekspansi adopsi bisa lebih besar lagi untuk komunitas sehingga berpeluang kembali untuk koinnya menguat. Semoga seperti itu.
Tapi ya semua balik lagi sama komunitasnya, fundamentalnya, mereka yang menentukan, developer mereka yang menentukan proyeknya akan dibawa kemana, sehingga harganya akan mengikuti juga nantinya. Jadi gitu aja buat pembahasan dari Brok sama area. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita banyak sharing-sharing ya soal proyek, analisa, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andri. Makasih.